yaitu di sini ada ma. Ada banyak huruf ataf, ada banyak huruf nafi, huruf mentidakkan. Kita dalam bahasa Indonesia, kita cuma memakai kata tidak. Dalam bahasa Arab itu berbeda. Ada lam, ada lan, ada la, dan ada ma. Di mana ma ini tidak menjelaskan nafi wuku. Arti nafi wuku itu apa? Menjelaskan tidak ada kejadian. Akan tetapi pemakaian kata ma di sini tujuannya kan kita bisa menanyakan nih, Bang, kenapa di sini ditulis ma, Bang? Kenapa tidak ditulis dengan walam yaktul, walam yaslub? Tapi kenapa menggunakan kata ma? Menggunakan kata ma di sini dinamakan dengan nafi dhanni. Apa itu nafi dhanni? Menafikan yang namanya sangkaan, menafikan sangkaan. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan menyaksikan debat lintas agama, pembuktian Isa disalib atau tidak, ataupun Yesus disalib atau tidak. Di mana akan banyak catatan-catatan liar yang kemudian daripada kekristenan akan membawa catatan tersebut. Sekarang cara kita membantah catatan-catatan liar daripada mufassir-mufassir kontemporer yang mereka itu mengedepankan penelitian tapi tidak mengedepankan yang namanya gramatikal bahasa. Sehingga mereka bisa sembarangan menerjemahkan Al-Quran, bahkan mentafsirkan Al-Quran sembarangan yang tak pernah ditafsirkan oleh ulama-ulama terdahulu. Lalu bagaimana kemudian kita akan membantah? Maka cara standar bahasa, gaya bahasa itu menentukan maksud daripada penutur bahasa. Al-Quran juga turun dalam bahasa Arab, maka pasti punya tutur kata yang dipilih. Nah, pilihan daripada tutur kata Al-Quran itu menentukan jawaban dan menentukan arah maksud daripada Allah Subhanahu wa taala tentang penyaliban Isa. Akan tetapi kita akan melihat daripada perdebatan ini di mana mereka membawa tafsir profesor ini, Bang, profesor itu, Bang, profesor gini, Bang, profesor gitu, Bang. Apakah di Islam itu selalu kebenaran di atas benar karena kerennya nama tokoh? Tidak. Islam itu berlandaskan di atas dalil yang kokoh. Di dalam perdebatan ini kita akan menyaksikan bagaimana kemudian dalil yang kokoh Islam dapat membantah narasi-narasi liar yang tertuliskan oleh mufassir-mufassir kontemporer. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah era yang berbeda. Sekarang adalah era di mana orang bisa sembarangan menjabarkan Al-Quran tanpa pengkritisan di balik maksud Al-Quran berbicara kemana. Tanpa kita perpanjang, mari sama-sama kita saksikan dalam videonya. Ya, di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Olaf Schumann yang berjudul Al-Masih dalam Pandangan Pemikir Muslim, di sini dikatakan ya bahwasanya penyalipan adalah sarana untuk membebaskan manusia dari dosa yang menaklukkannya. Dalam pandangan Kristen, hakikat manusia telah rusak oleh kekuatan dosa ketika manusia pertama yang bernama Adam menggugat keilahan Allah, dan sebagai akibat tindakan itu hubungan antara manusia dan Allah telah terputus. Sebab itu manusia tidak bisa membebaskan diri dari kekuatan dosa dengan kekuatannya sendiri. Mereka percaya bahwa hanya Allah semata yang bisa membawa penebusan, dan karena itu ia bergabung dengan manusia untuk melakukan penebusan dan memperdamaikan manusia dengan dirinya. Dan bagi orang-orang Kristen, penyalipan itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi penyalipan itu di atas segalanya adalah peristiwa penyelamatan. Ini yang perlu diperhatikan, gitu ya. Oleh karena itu, ya, dengan banyaknya tanggapan-tanggapan dari lintas iman yang menganggap Yesus itu tidak disalibkan, maka izinkan saya bersama Dominik pada malam hari ini untuk menampilkan ya puluhan data-data pendukung terkait ayat Alkitab yang menyatakan Yesus itu disalibkan. Nah, jadi kita akan membuktikan pada malam hari ini bahwasanya Yesus benar-benar disalibkan, baik dari catatan kitab suci maupun catatan di luar kitab suci, tentunya catatan sejarah. Nanti kita akan tampilkan. Mungkin itu saja, mungkin Bang Dominik bisa menambahi. Silakan. Salam ya teman-teman semuanya yang di bawah. Jadi mungkin saya akan tampilkan beberapa data dulu terkait penyaliban ya. Itu dari Alkitab dulu ya teman-teman. Kalau kita baca di dalam
Yang pertama, kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 50 ya. Di sini dikatakan Yesus berseru ya, dengan suara yang nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini salah satu bukti dari internal Kristen dulu bahwasanya Yesus itu benar mengalami penyaliban. Kita bisa baca di dalam Matius 27 ayat 50. Selanjutnya di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-37. Ini juga ya berbicara tentang hal yang sama. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ya, sudah 2 Injil. Nah, kita akan lihat di Injil yang lain tentang hal yang sama. Misalkan di dalam Lukas ayat 23 ayat 46. Nah, di sini ya tertulis, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Terakhir di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi saya membawa prolog ya, bahwasanya di dalam iman kekristenan ini sangat clear. Keempat Injil menuliskan bahwasanya Yesus itu mengalami yang namanya penyaliban ya, mengalami yang namanya kematian, dan mengalami yang namanya kebangkitan. Jadi ini secara clear, tidak ada perbedaan pendapat di dalam 4 sumber ya kekristenan ini, yaitu 4 Injil. Semuanya menyatakan bahwasanya Yesus itu disalibkan. Nah, nanti kita akan komparasi dengan data-data di luar Kristen, baik itu data-data sejarah atau pandangan di luar iman Kristen, baik itu pandangan iman di luar iman Kristen, misalkan Yahudi, ataupun kita fokusnya malam hari ini sih lebih kepada sejarah, teman-teman. Jadi karena tema kita adalah Yesus disalibkan dan Isa tidak disalibkan, kita saling membuktikan, maka kita harus mencari yang tidak hanya iman gitu ya, atau objektif, tetapi juga kita bisa komparasi dengan data-data lain atau pendukung lain ya, supaya ini tidak terkesan sangat subjektif gitu. Jadi kalau kita Kristen hanya membawakan data 4 Injil tadi, oh semuanya clear, itu data primer kita, iman kita bahwasanya Yesus disalib, semuanya itu clear gitu. Tapi apakah data-data di luar itu menyatakan hal yang sama? Apakah ada dukungan data lain? Ini yang akan kita suguhkan pada malam hari ini. Nah, karena menurut saya ya, kalau ketika dalam suatu pandangan iman menyatakan sesuatu, tetapi itu tidak ada data pendukung, itu sangat-sangat subjektif sekali. Misalkan Yahudi, pandangan dalam agama Hindu, Buddha, atau apapun, ketika menyatakan sesuatu tetapi tidak ada sumber literasi yang netral untuk menyatakan hal tersebut, itu sangat subjektif. Makanya pada malam hari ini kita akan komparasi data primer, yaitu Alkitab ya, berdasarkan iman Kristen, dan data-data sejarah di luar iman Kristen. Kita akan komparasi dan kita akan buktikan bahwasanya Yesus itu disalib ya. Mungkin itu pembukaan dari kita untuk sementara ini, karena kita akan lihat dulu nih dari teman-teman Islam apa arahnya itu apa. Tapi kalau kita jelas arahnya, ketika iman Kristen menyatakan Yesus disalib, kita buktikan baik dari literasi Kristen itu sendiri maupun di dalam literasi netral. Nah, kita akan lihat tanggapan dari teman-teman Islam dulu, apa yang mau diarahkan, seperti itu. Silakan Bang Daman dan Bang Motok. Baik. Ya, aku dulu ya. Oke. Tunggu, aduh. Apa ya? Bukan ya? Salah ya? Salah ini, salah. Bentar. Terus gimana? Coba di ini. Iklan ya? Approve semua, approve. Bentar ya. Salah gimana? Tadi bener. Enggak, ini kalau enggak tim itu nanti bisa berpindah dia. Oh gitu. Oke. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umri wa dinu ala alihi wa rabbi shrah sadri wa yassir amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah kita malam ini bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman kita dari tim kekristenan, ada Mas Dominik dengan Mas Syair Bedara.
Pada saat ini kita akan membahas dan coba untuk mengupas mengenai masalah penyaliban. Di dalam keimanan Islam, penyaliban itu ada. Hanya saja, apakah Isa yang disalibkan? Jadi, dalam surah An-Nisa ini yang sangat populer adalah sebuah legitimasi dalam iman Islam bahwa dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum, yang artinya mereka tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, tetapi seseorang yang diserupakan bagi mereka. Jadi Allah dengan statementnya itu tegas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, yang pertama, dan yang kedua juga dia tidak disalibkan. Jadi apa yang terjadi pada Nabi Isa itu nanti bisa dilihat di An-Nisa ayat 158. Dikatakan apa? Di sana dikatakan barrafa'allahu ilaihi. Jadi Allah mengangkat Isa kepadanya. Jadi nanti para mufasir, nanti ada At-Tabari, ada Ibnu Katsir, terus ada Al-Qutubi gitu kan. Itu juga menjelaskan bahwa ini adalah salah satu bentuk perlindungan Allah bagi nabinya. Karena apa? Saya dilakukan beliau dengan kaumnya. Jadi kaumnya itu berusaha untuk ini kalau ini kebenet ya, membunbun ya gitu ya. Jadi membunbun Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Pada saat itu jelas misinya, tetapi kebiasaan orang-orang Yahudi ketika Allah atau Tuhan mengirimkan seorang utusan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka, maka mereka akan menolak dan juga mereka akan membunuhnya. Jadi untuk introduction atau awalnya dari saya cukup sekian. Silakan dilanjutkan sama Bang Dharma. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, kita bisa melihat daripada data ini, yaitu di Al-Baqarah ayat 140, di mana di sini menyebutkan dengan kata-kata hamzah istifham inkari, artinya pertanyaan untuk penegasan. Ini lampu kok gini. Am taqulu inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul antum a'lamuna amillah. Di mana istifham ingkari ini adalah dinamakan dengan pertanyaan untuk penegasan, di mana Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan, wahai manusia, apakah kalian akan mengatakan Ibrahim, Ishak dan Yakub dan Ismail itu Yahudi dan Nasrani? Kul, katakan kepada mereka, apa ta'lamuna amillah, adakah yang lebih mengetahui kejadian yang ada di langit dan di bumi ini selain Allah? Artinya, kita akan mendapati penjelasan daripada Allah Ta'ala melalui kedatangan Al-Quran, karena yang kita tahu kebenaran itu tidak terletak daripada waktunya kapan. Karena setiap kebenaran itu tidak menentukan waktu. Kapanpun bisa dikatakan benar. Misalnya, ada orang dari dulu mengatakan lembu adalah kucing. Apakah karena dia orang terdahulu dan kuno bisa dikatakan benar? Tidak. Akan tapi di kemudian hari direvisi, dikatakan bahwa kucing dan buaya adalah dua binatang yang berbeda. Maka kebenaran tersebut tidak memandang waktu. Maka Allah mengatakan, ketika kemudian adanya fitnah terhadap para rasul, akan tetapi Allah turunkan Nabi Muhammad dengan tujuan memberitahukan apa yang terjadi di belakang, yang kemudian telah dicatatkan sebagai dalil pengukuhan terhadap iman yang telah diselewengkan di belakang. Lalu Al-Quran datang dengan dalil yang tadi kita baca, bahwa dalil yang tadi menyebutkan bahwa yang paling tahu langit dan bumi pastinya Tuhan, karena dia yang menciptakan waktu dahulu, waktu sekarang, dan waktu nanti yang akan datang. Lalu Tuhan memberitahukan waktu dahulu di mana apa-apa yang telah diselewengkan, termasuk dalam pemahaman Islam itu termasuk di dalam penyaliban. Lalu kemudian saat kita membahas daripada ayat yang dibawakan Akimoto tadi, yaitu di sini ada banyak huruf ataf, ada banyak huruf nafi, huruf mentidakkan. Kita dalam bahasa Indonesia, kita cuma memakai kata tidak. Dalam bahasa Arab itu berbeda. Ada lam, ada lan, ada la, dan ada ma. Di mana ma ini tidak menjelaskan nafi wuku. Arti nafi wuku itu apa? Menjelaskan tidak ada kejadian.
Akan tetapi pemakaian kata ma di sini tujuannya kan kita bisa menanyakan nih, Bang, kenapa di sini ditulis ma, Bang? Kenapa tidak ditulis dengan walam yaktul, walam yaslub? Tapi kenapa menggunakan kata ma? Menggunakan kata ma di sini dinamakan dengan dafidhani. Apa itu dafidhani? Menafikan yang namanya sangkaan, menafikan sangkaan. Ketika mereka menyangka telah menyalib, mereka menyangka telah membunuh. Artinya Allah jawabkan kepada dua kubu. Ketika Yahudi mengatakan telah merajamnya dan membunuhnya, Allah katakan itu hanya sangkaan dan tidaklah sangkaan kalian itu benar. Menunjukkan bahwa di sini kejadian penyaliban itu terjadi, akan tetapi bukanlah Rasulullah Isa alaihissalam yang disalib. Karena bertujuan, setiap para rasul itu berhak mendapati kematian dan sebab daripada kematian. Contoh seperti Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah mempunyai sebab daripada kematian. Karena kata Nabi Muhammad, ana basyarum mislakum. Aku adalah manusia sama sepertimu, berhak mendapati kematian. Akan tetapi ketika Nabi Isa harus mati di atas standar yang namanya mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Karena sebagaimana yang kita tahu, kematian dirajam, kematian disalib adalah kematian dalam wujud dosa besar. Karena tidak maunya Nabi dan Rasulnya Tuhan ini Isa alaihissalam suatu saat akan dipandang di kemudian hari dan selamanya sebagai orang yang terhina, Allah selamatkan. Menunjukkan apa? Allah hanya mengambil keadilan terhadap Nabi Isa. Boleh engkau matikan dia, tapi kalau syarat matinya dalam keadaan terhina menurut pandangan kalian, maka aku selamatkan dia. Contoh seperti Nabi Muhammad. Contoh seperti para rasul sebelumnya yang digergaji. Allah berikan. Allah, oke, ambillah nyawanya. Dan itu menjadi sebab daripada kematiannya. Akan tetapi ketika Nabi Isa, Allah selamatkan karena satu hal. Ini penghinaan terhadap rasulku. Boleh dia mati dengan sebab apapun. Tapi jangan pernah dia mati dalam keadaan diklaim sebagai pelaku dosa besar. Demikian dari Islam. Silakan Bang Dominik dulu, silakan Bang. Oke, jadi ya saya juga masih bingung ini ya arahnya Bang Daman sama Bang Moto ya. Ini mereka mengatakan bahwasanya ini tidak terjadi penyaliban ya, tetapi tidak dijelaskan ya yang diserupakan itu siapa, terus kita bisa dapat literasinya dari mana. Tapi oke teman-teman, kita coba masuk ya ke dalam data ya. Tapi sebelumnya nih, mungkin nanti Bang Kiryosmoto sama Bang Daman tentukan dulu nih pertanyaan saya, apakah Isa dan Yesus ini tokoh yang sama dulu? Apakah tokoh yang sama, ya kan? Kalau seandainya sama, ya kan? Apa dasar argumentasinya gitu? Kalau misalkan beda, apa juga dasar argumentasinya? Ya kan? Jadi biar kita dudukan, kalau kita Kristen beda, ya? Beda. Kalau dipaksakan, oh ini sama kok, mereka lahir dari ini. Oke, kalau dipaksakan sama, maka anggap saja tokoh ini sama, tetapi ada dua informasi yang menceritakan satu tokoh ini, dan karena kisahnya berbeda, sudah pasti yang satunya bohong, atau sudah pasti yang satunya salah gitu. Misalkan, Bang Daman diceritakan sebagai orang yang gemuk, ya kan? Padahal dia tidak gemuk-gemuk amat gitu. Ketika ada kisah bahwasanya oh Daman dituliskan gemuk, ya kan? Dan dituliskan tidak gemuk, maka sudah pasti yang benarnya adalah yang tidak gemuk. Nah, makanya saya mau dudukkan dulu nih permasalahannya. Apakah teman-teman Islam menganggap kedua tokoh ini sama? Apa landasan argumentasinya kalau sama? Atau beda gitu? Kalau saya dan Bang Sair, ini tokoh yang berbeda. Ini tokoh yang berbeda. Kalau dipaksakan sama, maka harus ada salah satu kisah ini yang salah. Karena bertentangan. Terkecuali sama ya kisahnya ya. Kalau sama kisahnya, walaupun dalam penyebutannya Yesus atau Isa ya, gak masalah gitu. Tetapi ini kan kita sama-sama ketahui bahwasanya ini berbeda dalam literasinya. Gitu. Itu dulu sih yang pengen saya dudukkan permasalahannya. Apakah sama gitu? Kalau saya clear beda, gitu ya. Terus kalau dikatakan di dalam Al-Quran tadi bahwasanya Isa ya tidak disalib, bagaimana dengan Ali Imran 55? Ini saya coba tampilkan ya. Kalau kita baca di dalam Ali Imran 55, nanti saya akan bawakan juga tafsirnya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Jadi menurut
Ali Imran 55, Isa ini diwafatkan gitu. Ya, tapi ini bukan baru ya teman-teman. Nanti ada yang bilang mewafatkan itu bukan berarti mati atau hal-hal lain. Nah, ini akan kita sanggah nanti. Kita akan masuk ke dalam literasinya nanti. Karena ini sebenarnya bukan baru ini dibawakan ya tentang hal ini gitu. Seperti itu. Mungkin itu dulu Bang Sair. Silakan kalau mau ditambahkan. Oke ya teman-teman ya, terima kasih. Saya langsung balik kamera ya supaya enak menampilkan data. Saya ingin merespon apa yang disampaikan Bang Kriosmoto ya di dalam An-Nisa 157 ya. Di sini dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isabna Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subi'alahum. Di sini ada kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subi'alahum, ya kan? Wa ma salabuhu, salabuhu itu mereka itu merujuk kepada siapa? Mereka tidak menyalibkan, ya kan? Kalau nggak salah seperti itu. Ya, tolong dikonfirmasi. Jadi mereka yang tidak menyalibkan itu merujuk kepada siapa? Oke, itu karena memang kalau kita berbicara terkait An-Nisa 157, saya akan membawa sebuah data. Buku ini ditulis oleh sarjana Islam Profesor Mahmud Mustafa Ayub. Judulnya Mengurai Konflik Muslim Kristen dalam Perspektif Islam. Dia berkomentar terkait kata walakin subi'alahum di dalam An-Nisa 157. Apa komentar dia? Dia mengatakan kata walakin subi'alahum telah menimbulkan banyak diskusi, mitos, dan legenda dalam sejarah tafsir Islam yang panjang. Ungkapan itu menjadi tantangan bagi kaum muslim. Pertama, untuk memahami jalan Tuhan dalam kehidupan manusia, dan kedua, memberikan jawaban yang pasti atas tuntutan sejarah. Jadi sebenarnya An-Nisa 157 menurut Profesor Mustafa Ayub yang merupakan sarjana Islam, bahwasanya kata walakin subi'alahum di dalam surat An-Nisa 157 itu sudah banyak menimbulkan diskusi, mitos, dan legenda dalam sejarah tafsir Islam sendiri gitu. Jadi tidak diherankan ketika tafsir Islam yang ditulis oleh para mufassir itu ya kemudian menerka-nerka siapa orang yang menggantikan Isa. Ada yang mengatakan Sarjis, ada yang mengatakan Yudas, dan lain sebagainya gitu. Tolong ini juga ditanggapi ya. Saya tetap masih fokus di An-Nisa 157 yang dibawa oleh Bang Kriosmoto ya. Dan juga saya akan membawakan data lagi ya. Artinya ya, apa yang saya sampaikan ya berlimpah data lah ya, dan saya harap jawabannya juga berlimpah data gitu ya. Ini buku dari Muin Siri ya, seorang sarjana Islam juga. Dia itu adalah profesor asli orang Madura, alumni dari pesantren Al-Amin, salah satu pesantren terbesar di Pulau Madura. Judulnya Islam Revisionis, Kontentasi Agama Zaman Radikal. Apa yang dikatakan di sini terkait An-Nisa 157? Sebenarnya kalau kita baca ayat An-Nisa 157 maksudnya secara pelan, kita akan memahami bahwa poin utama ayat tersebut bukanlah penolakan Al-Quran tentang penyaliban Yesus. Yang menjadi fokus kontentasi surat An-Nisa ayat 157 itu penolakan atas klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Yesus. Oke? Jadi poin di An-Nisa 157 itu bukan penolakan terkait penyaliban Yesus, bukan. Tapi An-Nisa 157 inilah yang sering dibawa oleh teman-teman Islam sendiri ya untuk menolak penyaliban Yesus. Tolong itu bisa dipertanggungjawabkan data-data yang sudah saya sampaikan, dan tentunya ya harus dijawab pakai data juga gitu ya, supaya penonton kita teredukasi ya. Ya, jangan sampai ya jawaban-jawabannya itu nanti nggak pakai data ya kan, nggak seru nanti gitu kan ya. Iya gitu. Jadi data-data harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Ini doubling dari tadi Bang Dominik mungkin ya, karena agak di mute ya. Nah, jadi seperti itu ya. Silakan Bang Dominik, ada waktu 10 detik mungkin mau ditambahi. Ya itu aja sih ya, harapannya teman-teman Islam kita inilah kasih data-data yang bisa kita kaji gitu. Kalau tulisan-tulisan sendiri ya itu kajian pribadi sih, itu aja sih. Ya, berarti benar-benar nggak dipahami ya yang tadi prolog kita ya, Kimoto ya. Kan kita udah bilang, apakah Islam menolak penyaliban? Tidak sama sekali. Akan tetapi yang ditolak, yang dibunuh Rasul Tuhan. Lalu ada tadi pertanyaan, Isa dan Yesus sama sebelum penyaliban. Ingat,
arti penyerupaan, ada yang diserupakan dan ada yang menyerupai dua orang. Oke, sebelum penyaliban, ini sama-sama mamanya Maryam. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kita membedakan di antara Yesus dan Isa, kita harus membedakan dan Moses, Noah dan Nuh. Maka akan timbullah sistem pikir adanya Musa yang membelah Laut Merah, adanya Moses juga yang membelah Laut Merah. Maka bumi ada dua yang dibelah Musa, ada satu yang dibelah Moses. Untuk menunjukkan apa? Kalau kita cuma ingin tendensius kepada Yesusnya, bagaimana dengan sejarah yang mengitari dia gitu? Itu satu. Akan tetapi pada penyaliban, menurut kepahaman Islam, adanya penyerupaan, berarti ada dua tokoh. Nah, yang diyakini Kristen, yang ada di tiang salib tersebut. Yang diyakini Islam, sesuai Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik, ya udah dia cuma menonton. Itu satu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Melalui pertanyaan yang kedua, di sini tadi ada ini ya, apa namanya tuh, ada jangan tulisan sendiri. Ya mau kayak mana saya paham gramatikal. Ketika antum tidak paham gramatikal, ya salah antum sendiri. Karena Islam bukan terjebak daripada tokoh. Karena tokoh itu bisa dua. Bisa jadi hasil penelitian dia adalah tipuan. Bisa jadi yang kedua karena faktor kebencian. Oke, sekarang kita membahas yang tadi, Mutawafikah Ali Imran 55. Kalau memang klaimnya di sini diwafatkan oleh Allah, itu klaim daripada Bang Dominik. Maka Bang Dominik wajib mempertanggungjawabkan klaim. Maka ini yang harus dijawab. Karena Bang Dominik mengklaim Al-Quran mengatakan hal seperti itu. Saya akan setuju dan teramat setuju bila ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya meminta Bang Dominik menjelaskan Al-Quran saya ketika Al-Mutawafikah ini dituliskan dengan kalimat khabar. Pada maddah khabar karena di belakangnya ada kata ini. Oke, maka ini adalah kalimat yang bersifat khabar. Selanjutnya, ini ditulis dengan kalimat isim fa'il. Apabila khabar jatuh pada isim fa'il, pada dia akan masuk pada makam ta'wil. Maka ta'wilnya menjadi fi'il mudhari. Nah, saya harap nanti dijelaskan ini ya, biar saya setuju dengan argumentasi Anda. Selanjutnya, di sini ada waw ataf. Nah, waw ataf ini faedahnya mutlak jamak. Di antara semua waw ataf ada au, ada wa, ada la, dan begitu banyak waw ataf, begitu banyak huruf ataf, kenapa waw yang dipakai? Saya harap ini nanti dijawab, biar nanti klaim Anda itu bisa dibenarkan. Kecuali Anda tadi, kalau tadi Anda bertanya, saya akan jawabkan ini semua. Tapi tadi klaim, jadi pertanggungjawabkan klaimnya. Karena Islam itu berdiri di atas dalil yang kokoh. Oke, silakan dilanjutkan, Akimoto. Ya, nanti silakan ditambahkan itu daman yang wama gitu kan. Dan mereka itu siapa? Nah, silakan mereka. Oke, mereka. Tadi aku lupa pertanyaannya. Oke, mereka. Pertama kita akan waqaulihim. Mereka itu menjelaskan itu adalah jamak mudzakkar ghaib, menunjukkan bahwa ini berbicara tentang kelompok. Pertama, wama qatal. Siapa? Kelompok Yahudi yang mengatakan kami telah merajamnya. Karena terbukti dalam pemahaman Yahudi bahwa Yesus itu dirajam. Allah bantah, dugaan kalian telah merajamnya gagal. Artinya apa? Yang dirajam ada dalam pelaku dosa besar menurut Yahudi. Tapi bukan Rasulullah yang mulia ini. Tidak mungkin seorang Rasul mati dalam keadaan terhina. Selanjutnya, wama salab. Ketika Nasrani mengatakan bahwa kami telah menyalibnya, ya udah, penyalibannya terjadi. Dugaan kalian saja bahwa itu adalah Rasul Tuhan. Tidak mungkin Rasul Tuhan mati dalam keadaan terhina. Maka saya ambilkan satu pertanyaan untuk kedua pihak. Sekarang, kalau Tuhan itu maha tahu, maka dialah yang paling tahu kejadian ke depan semuanya. Dia akan tahu iblis akan merasuki Yudas. Dia juga yang akan tahu bahwa ada Yahudi yang berencana licik untuk melakukan tipu daya pembunuhan Yesus. Matius 26 ayat 3. Oke. Pertanyaan saya, kenapa Yesus wajib mati dalam keadaan salib? Karena berbicara tentang penebusan dan pengorbanan, boleh ditabrak mobil kek, kepleset di WC kek, apa kek gitu kek. Oh, ambil aja literasi Yahudi memotong leher kurban. Oke, potonglah leher Yesus. Kenapa harus salib? Sedangkan Tuhan maha tahu nih, ini iblis. Kalau ku setujui penyaliban, aku sama kayak iblis. Kalau ku setujui rencana Yahudi, aku sama seperti Yahudi yang melakukan tipu daya. Apakah kita akan mengatakan bahwa Yesus ini adalah sosok yang malang, yang ditumbalkan oleh 3 oknum? Yang ditumbalkan yang pertama oleh sang bapak, demi keinginan daripada sang bapak, disetujui iblis, disetujui Yahudi. Pertanyaan saya, jawab dengan baik. Kenapa harus dengan cara disalib?
Caranya yang saya tanya, bukan kenapa penyaliban, bukan. Caranya, kenapa harus dengan salib? Kenapa tidak dengan cara-cara yang lainnya? Karena begitu banyak, kalau Tuhan saya yang jadi Tuhan, saya akan tahu ini ada iblis di depannya. Oh, ini ada Yahudi yang melakukan tipu daya. Oke, penebusan akan tetap terjadi. Tapi dengan cara penyembelihan. Oke, saya ubah rencana saya. Saya tanya, kenapa harus dengan penyaliban? Sedangkan iblis mendukung penyaliban. Sedangkan Yahudi mendukung penyaliban. Silakan Akimoto, dilanjutkan. Jadi berdasarkan apakah Isa itu atau Yesus itu benar-benar disalib? Yang pertama yang kita pahami adalah apakah Isa itu seorang yang benar-benar bersalah? Apakah dia benar-benar menanggung dosa untuk kita semua sehingga menyebabkan diri pribadinya menjadi bersalah sehingga dia harus disalib? Apakah Yesus itu orang benar? Apakah selama pelayanannya dari 30 sampai 33 tahun dia mengajarkan hal-hal yang salah? Karena apa? Yesus itu orang yang benar. Makanya berangkat dari hal tersebut kita akan korelasikan dalam Amsal 6 nomor 16. Gimana cara balik itu kamera ya? Sebentar. Oke. Nah, di Amsal 6 nomor 16 di sini dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi, Yesus apakah selama masa pelayanannya dia itu melakukan atau mengajarkan hal-hal yang salah sehingga dia harus ditumpahkan darahnya? Sebentar saya balik kamera dulu. Nah, jadi seperti itu dasar basic sebenarnya. Kenapa kita menolak bahwa yang disalib itu Isa atau Yesus berdasarkan penjelasan dari Bang Daman juga bahwa setelah penyaliban ini tokohnya sudah berbeda. Apakah Yesus selama dia mengikuti keinginan Bapa, selama dia mengajarkan apa yang Bapa perintahkan, dia mengajarkan sesuatu yang salah sehingga dia harus ditumpahkan darahnya. Karena apa? Tuhan itu sangat benci bagi tangan-tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Silakan. Oke, saya dulu ya Bang ya. Di rematch. Oh ya, siap Bang. Rematch dulu. Wait. Oke ya, ini jawabannya muter-muter dari tadi ya. Bukan jawaban sebenarnya ya. Oke ya. Daman tadi minta pertanggungjawaban terkait Al-Imran ayat 55 terkait kata mutawafika ya kan, mewafatkan. Kita mengatakan mewafatkan itu merujuk kepada data Islam pertama. Ini adalah Al-Qur'an terjemahan dari Profesor Mahmud Yunus. Merujuk kepada surat Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Mewafatkan. Jadi ini bukan karangan kita mewafatkan, itu yang pertama ya. Yang kedua, merujuk kepada Al-Quran terjemahan dari Bahtiar Surin. Nah, di dalam Al-Imran ayat 55 apa yang dia terjemahkan di sini? Hai Isa, aku akan mematikan dan mengangkat ruhmu di sisiku. Dan kemudian ya, di dalam tafsir ya, jadi kalau diskusi kayak gini ya teman-teman Islam ya, pakai data. Di dalam tafsir Ibnu Abbas terkait Al-Imran ayat 55, dia sesungguhnya aku akan mematikanmu. Ini dinyatakan di mana? Dinyatakan oleh Qurtubi dalam Jami' li Ahkam Al-Quran, dinyatakan pula oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dan seterusnya terkait kata mutawafika itu. Dan kemudian merujuk kepada buku yang ditulis oleh Profesor Mu'insiri, seorang sarjana Islam, terkait surat Al-Imran ayat 55, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Yesus, Isa, sesungguhnya aku menyebabkan kamu mati, mutawafika, dan mengangkatmu, rafi'uka. Apa arti kata mutawafika itu? Walaupun arti literalnya mewafatkan kamu, para mufasir mencari-cari alasan untuk memaknainya lain, karena mereka sudah kadung menganggap Isa tidak disalib. Kata tawafa muncul 23 kali dalam Al-Quran dan semuanya diartikan wafat. Nah, oke. Dan yang berikutnya ya, tadi Daman juga mengatakan dan menjawab pertanyaan dari Bang Dominik, Isa sama Yesus sama enggak? Jawaban dari Daman, Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang sama sebelum penyaliban. Kami jelas menolak secara tegas. Kenapa? Karena kisah Isa
dengan Yesus itu tentunya berbeda. Contoh terkait kelahiran Isa di bawah pohon korma di dalam surat Maryam ayat 2 sampai 26, ternyata itu ada kemiripan dengan Injil apokrif atau Injil palsu yang bernama Injil Mata Al-Manhul pasal 20. Jadi kisah Isa lahir di pohon korma ini ada paralelisasinya dengan Injil apokrif atau Injil palsu. Makanya kita menolak Isa itu bukan Yesus gitu. Ya, seperti apa teksnya? Ini adalah teks dari buku apokrif atau Injil palsu yang ditolak oleh orang Kristen yang memiliki kemiripan dengan kisah Al-Quran yang menyatakan Isa lahir di bawah pohon korma. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran Isa itu berbicara pada waktu masih bayi. Itu ada di dalam surah Maryam ayat 27 sampai 32. Ternyata itu paralel dengan Injil palsu The Arabic Gospel on Infancy. Jadi miripnya itu kisah Isa di Quran itu mirip dengan Injil palsu gitu. Ya? Yang ketiga, mukjizat Isa membuat tanah menjadi burung. Itu ternyata mirip dengan Injil palsu, kisahnya yang berjudul Kabar Baik Thomas orang Israel. Jadi kisah Isa di Quran ini banyak kemiripan dengan Injil palsu. Makanya kami itu menolak kalau Isa sama Yesus itu berbeda. Nah ini datanya ada. Tolong ditanggapi data-data ini nanti ya. Jangan kemana-mana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi hal-hal semacam itu tolong dibantah ya. Tolong sangat dibantah lah ya, karena saya pakai data, jangan dibantah pakai congor, gak enak diskusinya nanti gitu, gak seru gitu ya. Silakan Bang Dominik, mungkin mau ditambahi dulu, nanti saya akan nyambung kalau ada yang mau saya tambahin. Silakan. Oke, jadi saya nggak tahu ya Bang Daman itu menganggap ini tuh lagi di masjid atau ini lagi berdialektika gitu. Masa suruh jelasin huruf-huruf teman-teman, kita pakai literasi loh. Astaga, ini ya Bang Daman ya. Masa jelasin huruf tahwi. Ini loh, Al-Quran sendiri loh yang mengatakan Mutawafika itu wafat. Ini makanya kan saya kasih data tadi. Kok malah saya disuruh untuk menjelaskan Al-Quran? Saya ini mengutip data dari literasi Islam. Nih, Mutawafika diartikan mewafatkan. Bukan suruh jelasin per huruf. Ini ada huruf, ada bengkok. Ini apa sih? Tolonglah, pakai kita itu sedang tidak membahas gramatikal, tapi apakah gramatikal yang Anda sampaikan itu didukung oleh literasi? Saya misalkan mengatakan ini Mutawafika, saya buka nih. Ada tafsir yang mendukung hal ini. Misalkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini ada tafsir Ibnu Katsir tentang Ali Imran 55. Apa dikatakan di sini? Ya. Qatadah dan lain mengatakan ukampan ya, ini Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari orang yang tidak dicurigai dari Wahab Ibnu Munabbi yang mengatakan bahwa mematikannya selama 3 jam. Ada datanya gitu loh, bukan malah suruh jelasin huruf-huruf. Oke, saya tambahin dulu Bang Dominik ya. Sebentar, ada Bang. satu poin. Oke. Satu lagi. Ibnu Ishaq juga mengatakan seperti itu. 7 jam. Kemudian Ibnu Bisar 3 hari diwafatkan lalu diangkat. Bukannya suruh jelasin huruf-huruf Bang Daman. Saya itu ngomong bukan asumsi menafsirkan iman abang. Saya itu membawa literasi dari Islam itu sendiri. Ya, silakan Bang. Oke ya. Oleh karena itu kata Mu'insiri, para mufassir itu di dalam tafsirnya mencari-cari alasan untuk memaknai lain kata Mutawafika itu. Karena apa? Karena mereka udah terlanjur menganggap Isa itu tidak disalib. Jadi bingung sendiri ulama mereka gitu saudara ya. Gitu. Dan yang berikutnya ya, yang berikutnya tadi awal saya bertanya wa ma qatalabuhu walakin subialahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan. Mereka itu siapa dan merujuk kepada siapa? Daman mengatakan secara tegas mereka itu adalah orang Yahudi. Ya memang benar. Orang Yahudi gak pernah menyalibkan Yesus, karena yang menyalibkan Yesus itu orang Romawi. Gimana sih? Jadi makanya surat An-Nisa 157 menurut Profesor Mahmud Mustafa Ayub itu ya menimbulkan banyak diskusi, mitos dan legenda dalam sejarah tafsir Islam. Mereka tidak membunuhnya di dalam An-Nisa 157 merujuk kepada Yahudi kata Daman. Memang benar katanya, memang bukan orang Yahudi yang membunuh Yesus, yang membunuh Yesus orang Romawi gitu ya. Kimoto, Aku dulu ya. nggak, bentar.
Akimoto, Hmm? berarti waktu Romawi menyalibkan Yesus, orang Yahudinya liburan, nggak nonton, nggak ikut. Liburan mereka, nggak ikut, ya kan? Nggak ikut, kan gitu. Bentar, saya jawab dulu, panjang soalnya jawabannya. Berarti kita udah menunjukkan kebodohan mereka. Apa kita menunjukkan? Ujung-ujungnya malah disuruh bahas huruf. Sekarang jangan terjebak oleh teks masa dahulu. Klasifikasi sejarah itu bisa berbeda tergantung pembenci dan penyuka. Orang yang membenci akan menuliskan sebaliknya. Sekarang masalah mutawafika. Akimoto setuju nggak kalau itu artinya diwafatkan? Setuju. Setuju, emang diwafatkan. Mau kamu bawa katadah, saya setuju. Bawa siapapun yang tadi, saya setuju. Memang artinya diwafatkan. Masalahnya kalau kamu paham gramatikal, kamu akan tahu ayat itu kemana. Makanya gua tanyain gramatikalnya. Baru kamu tahu itu arti diwafatkan. Memang diwafatkan. Sekarang saya bahas secara gramatikal, kita tunjukkan. Kalau bani terjemahan, yang penting udah ada translate. Nah ini capek nih, sehingga bisa ditipu oleh teks asli gitu kan. Nah, perhatikan. Ini adalah kalimat yang sifatnya khabari. Oke, ini kalimat yang sifatnya khabari. Apabila kabar jatuh sebagai isim fa'il, maka dia akan ditakwilkan menjadi fi'il mudhari, akan berzaman, zaman yang akan datang. Akimoto, akan diwafatkan itu udah mati apa belum? Belum mati ya? Belum ya? Berarti dikatakan bahwa sesungguhnya Isa, engkau akan diwafatkan. Suatu saat pasti mati. Emang ada manusia yang gak mati? Pasti mati. Udah, mereka sampai sini aja nih, diangkat. Udah selesai. Nggak tahu di depannya ada menyucikan daripada orang kafir. Akimoto, orang kafir masih Habis diganggu, Curi bilang, kan ditelepon di reject, Mr. Playboy. Terus katanya, aku lagi sibuk katanya. Terus habis tipu dengan catatan-catatan orang terdahulu ya. Makanya kita harus paham dulu bahasa Arabnya ngomong apa. Akimoto, aku tanya lagi ke Akimoto nih. Kalau seandainya nih penerjemah asal-asal menerjemahkan, yang kita injak yang mana? Penerjemahnya atau bahasa Arabnya? Iya, penerjemahnya lah. Kalau asal-asalan. Penerjemah Kita ya. kembali ke Berarti bahasa Arab. terjemah boleh pastinya. salah ya. Oke, sekarang mutawafika emang artinya wafat, tapi masalahnya secara gramatikal ini sifatnya mudaraah. Arti sifatnya mudaraah akan mati dan diangkat ke langit dan suci daripada fitnahan orang kafir. Nah, masalahnya tuh gini, di atafnya kan aku bilang tadi apa? Di atafnya mutlak aja, jamak kan boleh itu pakai kata au, pakai kata imma, pakai kata amma, banyak huruf ataf, tapi dipakai kata waw. Kenapa? Karena waw itu mutlak jamak. Semuanya wajib berlaku. Contoh, Akimoto kalau aku ngomong, aku dan Akimoto dan Aki Kores pergi ke pasar. Berapa orang yang pergi ke pasar? 3 orang. Oke. Kalau aku bilang aku atau Akimoto atau Aki Kores pergi ke pasar, ada berapa orang yang ke pasar? Bisa salah satu kan? Oke. Kita aja punya pemilihan bahasa. Apalagi Al-Quran. Dipilihkan kata waw untuk mewujudkan mutlak jamak. Syarat baru terjadi Isa mati. Setuju nggak Nabi Isa bakal mati, Akimoto? Setuju kalau nafsin saya kata maut. Nah, syarat daripada kematiannya ada 3. Harus mati, harus diangkat, harus suci daripada fitnahan orang kafir. Di mana di dalam Islam, laqad kafara alladziina qalu huwallahu Isa bin Maryam, belum suci sampai sekarang. Berarti kesimpulannya udah mati apa belum? Belum dong. Kesimpulannya udah mati? Belum. Karena syarat ketiga belum terpenuhi. Maka artinya wafat bukan? Memang wafat. Tapi secara gramatikal itulah jawaban. Adakah ulama yang kita tolak dari tadi? Satupun ulama yang nggak kita tolak. Mau dibilang mati? Benar para ulama. Ibnu Abbas bilang mati? Benar. Tapi yang dijabarkan oleh Ibnu Abbas bercerita tentang di kemudian hari. Karena ada syarat ketiga, suci daripada fitnahan orang kafir. Oke. Selesai. Dan yang tadi masih belum dijawab. Kenapa harus penyaliban untuk penebusan dosa? Sedangkan Tuhan Maha tahu nih, adanya campur tangan iblis, campur tangan Yahudi Kayafas menunjukkan apa? Katanya Tuhan Maha kasih, tapi anaknya sendiri diikut campuri oleh iblis, diikut campuri oleh orang yang melakukan tipu daya. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi tadi teman-teman Kristen bilang bukan orang Yahudi, terus siapa?
Terus siapa? Dan kita lihat nanti dalam Markus 15 nomor, kita lihat di nomor 11. Di sini dikatakan sebentar. Nah, Markus 15 nomor 11. Tetapi imam-imam kepala ini siapa nih kalau bukan Sanhedrin ini? Menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas lah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Apa maunya orang Yahudi? Mereka berteriak lagi, koma katanya, salibkan dia. Yahudi kan. Terus mengenai tadi apokrifa ya. Sebentar. Ini dari Bible Hub, kita akan melihat apokrifa. Itu Akimoto, suara Akimoto agak tertutup mic-nya itu, tertutup sama tangan atau apa. Coba diginiin aja HP-nya. Ayo ini udah belum? Nah, oke. Apokrifa ya. Halo? Apakah artinya palsu? Apakah artinya palsu? Patah-patah. Nah, apokrifa Nah, menurut dari Bible Hub di biblehub.com dikatakan apa? The term apocrypha refers to a collection of ancient writings that are included in some version of the Bible but are considered non-canonical by many Protestant tradition. The word apocrypha itself comes from the Greek word meaning hidden or secret. Arti dari apokrifa itu apa ini? Hidden or secret. Bukan palsu. Mana false di sini? Mana false? Ada false nggak di sini? Ini hidden. Dia apa? Sembunyi, disembunyikan atau secret yang bersifat apa? Rahasia. Apakah palsu? ada apa? Apakah palsu? Kenapa dia? Ini masih lanjut ya? Atau gimana? lanjut. Tadi kan waktu kita ini. Udah. Atau gimana? Oke. Udah. Siap. Thank you. Siap. Oke, saya akan jawab dulu ya Bang Daman ya. Kenapa harus salib gitu ya?